got the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all the... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Nurul Khotimah, NIM 2312965, akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat. Video presentasi ini guna untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, bisnis plan yang saya buat ini yaitu berjudul Agar-agar Mangga Susu. Profil usaha. Agar-agar Mangga Susu merupakan sebuah kuliner yang memproduksi dan menjual agar-agar, tetapi tidak seperti biasanya, dengan modifikasi rasa susu, santan, agar-agar, buah mangga, dan sebagainya, yang membuat kue ini berbeda dan menjadi unik dengan varian warna dari kue tersebut. Alasan mengapa saya memilih bisnis ini adalah usaha agar-agar Mangga Susu ini cukup menjanjikan. Selain dikarenakan peluang pasar yang ada, penjual agar-agar belum ada yang berinovasi membuat tampilan agar-agar semakin menarik dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren zaman sekarang. Visi dan misi. Visi saya dalam membangun usaha ini adalah menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati dan disukai masyarakat untuk mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Misi saya yaitu terus melakukan inovasi dan perkembangan agar selalu menarik minat beli konsumen, menjadi kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas tinggi, selalu melayani setiap pelanggan dengan baik, menyediakan layanan untuk para pelanggan yang ingin memberikan saran dan masukan. Ada kontak yang bisa dihubungi jika ingin memesan dalam bentuk media online, yaitu dengan WhatsApp nomor saya sendiri, dan FB, Instagram, dan email yang sudah tertera pada layar. Selanjutnya, aspek pasar. Aspek pasar yaitu yang pertama yaitu gambaran umum pasar dan sasaran usaha. Penjualan agar-agar Mangga Susu ini merupakan usaha kecil yang dilakukan sejak awal dan dari titik nol. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka beberapa cabang di beberapa daerah. Yang kedua yaitu jenis produk yang dipasarkan. Produk yang saya pasarkan merupakan agar-agar dengan berbagai varian rasa dan isi yang mempunyai tampilan yang unik. Yang ketiga ada target pasar produk. Agar-agar Mangga Susu bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Yang keempat ada pesaing. Untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing, yaitu seperti pedagang kue keliling dan agar-agar yang dititipkan di berbagai warung. Walaupun agar-agar sudah sedikit demi sedikit menghilang saat ini, namun adanya pesaing terhadap penjualan agar-agar sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan agar-agar. Selanjutnya ada yang kelima yaitu sasaran pembeli. Dan sasaran dari agar-agar Mangga Susu ini adalah para penikmat kue ringan di pagi hari atau tambahan kue untuk hajatan. Yang keenam ada diferensiasi strategi. Diferensiasi yang dilakukan agar-agar adalah diferensiasi produk yang mencakup pada tampilan yang menarik.
yaitu terdapat berbagai varian warna dan kandungan gizi yang dihasilkan dari kue tersebut. Yang ketujuh ada strategi STP, segmentation, yang ada A. Demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua ada targeting. Setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar atau strategi target market. Setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produknya. Begitu juga dengan usaha agar-agar mangga susu ini. Dalam hal ini, target pemasaran agar-agar mangga susu adalah anak-anak, remaja, hingga dewasa. Yang ketiga ada positioning. Pada posisi pasar agar-agar mangga susu merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada warna agar-agar mangga susu yang mempunyai berbagai varian, rasa yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi, sehingga mampu memberikan kesan yang cantik dan lezat agar konsumen tertarik ingin mencoba agar-agar ini. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ada promosi. Promosi yang akan kami lakukan yaitu dengan menyebarkan brosur ke tempat-tempat ramai, menitipkan di warung-warung terdekat, dan menyebarkan informasinya di sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua ada pengembangan pasar. Kami akan mencoba untuk membuka cabang agar-agar mangga susu baik di dalam kota maupun di luar kota. Yang ketiga ada pengembangan produk. Untuk produk agar-agar susu ini hanya dikembangkan dengan cara penyajian ataupun cara pendistribusian ke langganan. Langkah-langkah promosi. Pada langkah-langkah promosi ini, pada mulanya kami akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen dan terus mempertahankan cita rasa yang kami punya tanpa mengubahnya ke arah yang lebih buruk. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan dari produk ini yaitu agar-agar mangga susu memiliki tampilan yang unik dan menarik karena memiliki berbagai varian warna sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Yang kedua, yang B ada selain varian warna, tekstur dari agar-agar ini, ragam varian rasa pun kami sajikan dengan dalam kue ini. Yang C ada agar-agar mangga susu memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku atau bahan baku buah mangga yang segar dan berkualitas. Yang D ada harga agar-agar mangga susu sangat terjangkau bagi semua kalangan. Selanjutnya lokasi outlet yang letaknya strategis dan terdapat layanan sistem pemesanan online sehingga konsumen dari berbagai daerah bisa merasakannya. Yang kedua ada kelemahan dari produk ini. Yang pertama, produk hanya satu jenis. Produk yang ditawarkan hanya satu jenis dari kebanyakan kue sederhana yang ada. Jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk lain yang lebih inovatif. Selain itu, masa kadaluarsanya yang singkat. Agar-agar mangga susu ini memiliki masa expired yang singkat, bisa disimpan di dalam lemari pendingin, namun cita rasa dari kue ini akan berubah dan berkurang jika disimpan dalam lemari pendingin karena kue ini dapat keras. Selanjutnya ada peluang. Yang ketiga, peluang dari bisnis ini. Yang pertama yaitu selera.
Produksi agar-agar mangga susu menjadikan kue lezat dan mempunyai berbagai varian warna, cita rasa dari isi agar-agar ini. Yang selanjutnya yaitu persaingan. Melihat dari persaingan, peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Walaupun banyak, namun jenis variannya berbeda-beda. Ada juga ancaman. Ancaman yang pertama, akan banyak pihak lain yang ingin meniru usaha agar-agar mangga susu ini, terutama keunikan dari produk ini. Selanjutnya, adanya pedagang-pedagang asongan atau tradisional yang ada di masyarakat dan berkeliling menjualkan dagangan agar-agar mereka dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada analisis A4. Selanjutnya ada analisis 4P. Yang pertama, produk. Produk agar-agar mangga susu ini merupakan makanan pengantar atau dessert yang cocok dimakan untuk para penggemar jajanan khas Indonesia. Harga jual produk agar-agar mangga susu ini yakni seharga 2.000 untuk satu buah agar-agar warna putih susu saja. Untuk satu porsi bentuk pelangi dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru dikenakan harga satu porsinya yaitu 5.000 dengan tampilan menarik serta rasa yang lezat dan bergizi. Selanjutnya ada promosi. Promosi agar-agar mangga susu dilakukan dengan memberikan diskon atau pembelian dalam 1 bulan pertama. Promosi yang akan kami lakukan dengan menyebarkan brosur ke tempat-tempat ramai, menitipkan di warung-warung terdekat dan menyebarkannya di sosial media seperti Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Yang keempat ada sistem pemasaran dan distribusi. Tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah tempat tinggal pemilik yang berlokasi strategis di pinggir jalan raya. Selanjutnya, distribusi. Tempat penjualan produk agar-agar mangga susu berada di tempat yang strategis dan belum banyak yang membuka usaha seperti ini dengan jumlah penduduk yang padat di sekitar tempat penjualan. Dengan adanya keadaan seperti ini, maka akan lebih memungkinkan untuk bisnis ini bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya ada aspek produksi. Deskripsi produk memiliki tampilan yang unik dan menarik dengan adanya varian warna dari agar-agar dan varian isi atau rasa dari agar-agar tersebut. Yang kedua ada jenis produk. Jenis produk yang ada pada agar-agar mangga susu terdiri dari 1 cup kecil agar-agar atau 1 paket pelangi yang terdiri dari warna-warna pelangi. Yang ketiga ada kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun. Yang keempat ada komposisi produk. Komposisi dari agar-agar mangga susu ini terbuat dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan yang segar, yaitu santan, tepung agar-agar, mangga, gula pasir, air, daun pandan, strawberry, pasta jeruk, selai mangga, coklat, dan juga keju. Aspek produksi. Cara pembuatannya. Cara pembuatan agar-agar ini misalnya pembuatan agar-agar mangga susu warna hijau dengan isi mangga potong. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan tepung agar-agar putih, tuangkan air. Untuk 1 saset tepung agar-agar putih dibutuhkan 800 ml air. Tambahkan gula, kemudian aduk hingga tercampur. Masak agar-agar sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Matikan kompor jika sudah mendidih, kemudian tambahkan susu kental manis. Untuk 1 saset tepung agar-agar putih dibutuhkan 2 saset susu kental putih.
Selanjutnya tambahkan juga pewarna alami dari daun pandan atau daun sugi. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Tunggu hingga uap panas berkurang. Siapkan cup agar-agar. Tuangkan agar-agar yang sudah dimasak tadi ke dalam cup. Kemudian masukkan isian yaitu mangga yang sudah dipotong dadu. Diamkan hingga menjadi agar-agar yang cantik. Pengemasan produk. Jika konsumen memesan untuk take away, maka agar-agar dikemas dengan menggunakan kardus untuk menjaga agar-agar yang dipesan tersebut bisa sampai dengan tujuan dengan baik. Selanjutnya ada aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha yaitu sebesar 2.950.000, total biaya investasi 2.818.000 per tahun, biaya produksi Rp23.200.000 per tahun, biaya operasional Rp18.200.000 per tahun, biaya pengusutan Rp542.000 per tahun, proyeksi rugi atau laba. Biaya bahan baku dan pendukung sebesar Rp24.200.000. Laba pendapatannya labanya yaitu sebesar Rp64.958.000. Proyeksi BEP penjualan sebesar Rp1.650.000. Biaya variabel sebesar Rp24.200.000, biaya tetap sebesar Rp40.343.000. Selanjutnya ada organisasi dan manajemen. Risiko dan hambatan. Yang pertama, persaingan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak makanan yang dikreasikan dan dimodifikasi dari aslinya. Sehingga banyak konsumen juga yang akan melirik produk-produk seperti itu. Atau bisa jadi pesaing dapat menjiplak hasil produk yang dibuat secara mentah. Yang kedua ada daya tahan produk. Produk agar-agar mangga susu tidak bersifat tahan lama. Produk ini hanya bertahan 1 hari di suhu ruangan dan 3 hari di dalam kulkas. Selanjutnya ada tindakan alternatif. Tindakan yang akan kami lakukan untuk mengatasi resiko dan hambatan tersebut adalah dalam hal persaingan, usaha yang kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan dan tetap menjaga produk kami agar tetap dalam hal yang baik tanpa mengubah cita rasanya. Yang kedua ada daya tahan produk. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah bisa memperkirakan berapa jumlah penjualan setiap harinya sehingga produk bisa habis setiap harinya tanpa meninggalkan sisa. Kesimpulan, dengan melihat peluang yang ada di pasaran di mana kue agar-agar ini sudah mulai hilang perlahan-lahan, saya berinovasi untuk membuat jajanan sederhana khas Indonesia ini agar dapat terus berkembang di pasaran. Usaha agar-agar mangga susu ini cukup menjanjikan. Selain dikarenakan peluang pasar yang ada, penjualan agar-agar belum ada yang berinovasi membuat tampilan agar-agar ini semakin menarik dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren zaman sekarang. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.